Oke, jadi yang pertama itu ada profil perusahaan PT Ratex Daya Terbuka, didirikan berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing Nomor 1 Tahun 1967 dan disahkan melalui Akta Notaris Nomor 7 Tanggal 12 Oktober 1972. Perseroan memiliki kantor terdaftar di Axel Tower Jakarta, kantor administrasi di Gedung Spazio Surabaya, serta pabrik utama di Probolinggo. Perseroan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1974 melalui divisi pemintalan dan penenunan, kemudian mengembangkan divisi garmen pada tahun 1980. Pada 21 Agustus 1990, perseroan melakukan IPO parsial dan pada tahun 2000 mencatatkan seluruh sahamnya di Bursa Efek. Sejak tahun 2008, perseroan menghentikan lini produksi tekstil dan fokus pada manufaktur pakaian jadi berorientasi ekspor. Produk utamanya berupa celana, khususnya denim yang mendominasi lebih dari 50% kapasitas produksi. Untuk mendukung daya saing, perseroan terus melakukan modernisasi mesin dan otomatisasi produksi, sehingga mampu meningkatkan produktivitas, kapabilitas produk, dan profitabilitas secara berkelanjutan. Yang kedua itu ada PT Citose International Terbuka, merupakan perusahaan manufaktur furnitur berbahan baja terkemuka di Indonesia yang mengutamakan kualitas melalui penerapan Japan Industrial Standards atau JS dan standar internasional lainnya. Perusahaan memiliki visi menjadi penyedia furnitur yang inovatif dan kompetitif, serta menjalankan tata kelola perusahaan yang baik dengan memperhatikan aspek ESG. Didirikan pada 15 Juni 1978. Citose mulai beroperasi pada 1979 dan berkembang melalui kerjasama strategis dengan berbagai mitra Jepang. Perusahaan memperluas pasar ekspor sejak 1986, meraih sertifikasi ISO dan SNI, serta mencapai penjualan 1 juta kursi pada tahun 2001. Pada 2013, perusahaan melakukan restrukturisasi dan berubah nama menjadi PT Citose International. Pada tahun 2014, Citose resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Ekspansi bisnis dilanjutkan melalui pendirian entitas anak, pabrik kedua di Cimahi, serta joint venture dengan perusahaan Jepang. Pada periode 2021 sampai 2024, Citose memperkuat digitalisasi melalui ERP, SAP, S4HANA, melalui sertifikasi TKDN memenangkan penghargaan P3DN 2023, serta menerapkan sistem manajemen terintegrasi ISO 9001, ISO 14001, dan ISO 45001. Perusahaan juga memperluas ekspor ke Malaysia melalui produk inovatif Airmed. Yang ketiga itu ada Argo Pantes Terbuka, merupakan perusahaan tekstil terpadu yang didirikan pada tahun 1977 oleh The King dan tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham Argo sejak 7 Januari 1991. Perusahaan awalnya berfokus pada produksi benang dan kain berkualitas tinggi untuk pasar domestik maupun ekspor. Sebagai perusahaan tekstil terpadu, Argo Pantes menjalankan proses produksi melalui dari permintaan benang, pertenunan, pencelupan benang, hingga penyempurnaan kain. Produk yang dihasilkan mencakup benang dan kain benang berbahan kapas, polyester, rayon, serta campuran serat lainnya yang digunakan oleh industri tekstil dan garmen. Dalam perkembangannya, perusahaan menghadapi tantangan berupa persaingan industri tekstil, fluktuasi harga bahan baku, perubahan ekonomi global, dan dinamika perdagangan internasional. Untuk menjaga keberlanjutan usaha, sejak tahun 2016, Argo Pantes mulai melalui transformasi bisnis, pengembangan sektor logistik, dan pergudangan. Transformasi tersebut dilakukan dengan memanfaatkan aset tanah dan bangunan strategis di wilayah Tangerang dan Bekasi. Perusahaan menyediakan layanan penyewaan gudang, lahan industri, ruang kantor, serta fasilitas logistik. Strategi ini menjadi bentuk diversifikasi usaha untuk menciptakan sumber pendapatan baru yang lebih stabil dan berkelanjutan. Oke, selanjutnya di sini ada analisis singkat. Analisis portofolio menggunakan model indeks tunggal dengan IDX Finance sebagai indeks pasar menunjukkan bahwa varians pasar tercatat sebesar 0,005728290356 dari sisi resiko. Saham Argo memiliki volatilitas tertinggi dengan standar deviasi 04695164425 dan variansnya itu 02204456898. Sedangkan saham Chin relatif lebih stabil dengan standar deviasinya itu 0158159048. Pembentukan portofolio efisien ditentukan melalui nilai cut-off point maksimum atau C sebesar 0,010,389 berdasarkan perhitungan bobot awal atau nilai Z. Saham RTX memperoleh nilai sebesar yaitu 1061440451, disusul Chin sebesar 3,365543199 dan Argo sebesar 0,348288469. Hal ini menunjukkan bahwa RTX memiliki kontribusi paling dominan dalam pembentukan portofolio optimal. Setelah dilakukan normalisasi alokasi dana terbesar ditempatkan pada saham RTX sebesar 71,39%. Kemudian Chin sebesar 22,63% dan Argo sebesar 2,34%. Dengan demikian, portofolio optimal lebih terkonsentrasi pada saham RTX karena dinilai memiliki kombinasi return dan resiko yang paling menguntungkan berdasarkan hasil perhitungan model indeks tunggal.
analisis makroekonomi. Yang pertama itu PDB atau pertumbuhan ekonomi. Dari 24 ke 2025 itu naik dari 5,6% ke 5,11%. Nah, menaiknya pertumbuhan ekonomi ini menjadi kabar baik bagi ketiga perusahaan karena pendapatan mereka juga baik. Kayak yang pertama itu contohnya PT Ratex, mereka itu kan ekspor pakaian gitu. Nah, Ratex ini mencatat kenaikan penjualan ekspor baju. Terus yang kedua itu ada Citos Internasional, mereka di bidang furnitur. Penjualan furnitur mereka itu mengalami lonjakan sebesar 12,29%. Terus yang terakhir itu Argo. Argo itu PT Argo juga mengalami kenaikan pendapatan karena permintaan gudang akibat tren e-commerce. Lalu selanjutnya itu ada suku bunga BI Rate, itu turun di 2024 itu tadinya 6,5% jadi 4,75%. Nah ini itu membantu perusahaan dalam menekan beban utang mereka. Jadi untuk RTX itu mereka berhasil melakukan beban utangnya jadi cuma 2,28 juta US$. Begitu juga dengan Chin, beban keuangan mereka itu menyusut jadi cuma 499 miliar. Lalu yang terakhir itu Argo. Kalau Argo itu penurunan BI Rate ini dia ngasih Argo itu upgrade yang lebih turun untuk bernapas karena mereka itu cukup punya utang yang besar. Lalu selanjutnya itu ada inflasi yang naik dari 1,57% jadi 2,90%. Nah, inflasinya itu biasanya operasional dan bahan baku itu naik, tapi ketiga perusahaan ini punya cara tersendiri untuk survive. Yang pertama itu RTX, mereka itu nah untuk RTX sendiri itu survive dengan manajemen itu tentang pengeluaran lain jadi lalu waktu mereka itu terkenal. Terus kalau Chin, mereka itu melakukan inflasinya dengan efisiensi produksi. Lalu yang terakhir itu Argo, mereka itu inflasinya masih relatif terkendali. Hal ini juga disebabkan karena pendapatan gudang mereka yang cukup tinggi gitu, jadi bisa menutup kerugian kurs. Lalu yang terakhir itu ada kurs rupiah melemah. Gimana cara perusahaan itu bisa survive itu kalau RTX mereka itu jago mitigasinya. Jadi selisih kurs itu sukses ditekan dari $174.000 turun jadi $117.000. Lalu yang kedua untuk perusahaan Citos International TBK, mereka itu tahan dari dolar. Kenapa? Karena mereka itu 70% bahan bakunya itu menggunakan produk lokal bersertifikasi TKDN. Lalu untuk Argo itu kan mereka sempat mengalami masa sulit gitu ya, karena terlilit utang yang banyak. Tapi itu tuh berhasil ditekan dengan cara transisi bisnis mereka dari yang tadinya tekstil ke logistik. Jadi mereka nyewain gudang gitu. Nah, sewa gudang itu cukup lumayan tinggi, jadi bisa menutup kerugian mereka. Selanjutnya itu analisis industri. Yang pertama itu PT Ratex. Industri garmen di Indonesia itu sedang istilahnya itu dapat beruntung atau spillover effect. Jadi kayak keuntungan yang didapat dari masalah yang dialami negara pesaing. Karena brand-brand global itu memindahkan pesanan produknya dari yang tadinya ke Cina atau Bangladesh pindah ke Indonesia gitu. Karena ketegangan geopolitik dan biaya buruh. Nah, tapi tantangan industri ini itu adalah UMR yang terus-menerus naik gitu, sehingga perusahaan itu perlu melakukan upgrade dari mungkin yang tadinya produksinya itu banyak menggunakan tenaga kerja manusia jadi ke mesin otomatisasi gitu. Terus selanjutnya itu PT Citos Internasional. PT Citos ini sangat diuntungkan dari industri manufaktur yang tumbuh sekitar 5,30%. Karena dorongan kuat dari proyek-proyek pemerintah dan properti. Nah, tapi tantangan industri ini itu adalah fluktuasi harga bahan baku baja dan tuntutan industri yang harus lebih ramah lingkungan. Lalu yang terakhir itu Argo. Mereka itu kan melakukan transisi bisnis dari yang tadinya tekstil dan itu kurang menguntungkan. Akhirnya mereka pindah haluan ke penyewaan gudang atau logistik gitu. Nah, sejalan dengan meledaknya e-commerce, gudang Argo di area Jabodetabek itu nyaris full book dan okupansinya itu mendekati 100%. Nah, selanjutnya itu adalah analisis kinerja emiten. Yang pertama itu PT Ratex dan Citos. Keduanya itu punya operasional yang efisien di tahun 2025. Nah, sempat koreksi harga saham di awal tahun 2026 dari indeks sektoralnya atau IDX Cyclic. Tapi penurunannya itu masih lebih kuat atau resilient dibanding rata-rata pasar.
Lalu yang kedua itu Argo. Mereka itu mencetak turnaround gila-gilaan dari yang tadinya rugi di tahun 2024 jadi laba puluhan miliar di tahun 2025. Sahamnya juga sempat kena suspend Bursa Efek Indonesia saking lakunya, dan kinerjanya itu ngalahin telak indeks sektornya. Interpretasinya itu yang pertama dari PT Ratex untuk likuiditasnya itu aman karena hasilnya itu juga naik dari yang tadinya 1,21 jadi 1,4. Kasnya itu lancar dan masih sanggup semakin sanggup untuk nutupin utang jangka pendek. Lalu yang kedua itu ada rasio aktivitasnya, turnover rasionya itu juga naik dari 1,31 ke 1,58. Artinya jadi penjualan mereka itu semakin cepat dari yang tadinya 90 hari jadi cuma 74 hari. Penagihan piutangnya begitupun untuk penagihan piutangnya dari yang tadinya butuh waktu 61 hari jadi 95 hari. Lalu dari rasio profitabilitasnya, pendapatan mereka itu naik dilihat dari GPM itu stabil di 8,8% berkat efisiensi operasional. Lalu NPM-nya juga naik dari yang tadinya 1,37% jadi 1,8%. Begitupun ROA-nya dari 1,81% ke 2,85%. Juga ROE-nya dari yang tadinya 5,8% jadi 7,4%. Lalu selanjutnya rasio solvabilitasnya DER-nya itu juga membaik dari 2,8 ke 1,59. Begitupun ICR-nya atau kemampuan bayar bunga itu juga naik dari 1,8 ke 2,17. Jadi struktur modalnya itu jauh lebih sehat. Lalu yang selanjutnya itu PT Citrus Internasional melihat dari rasio likuiditasnya itu sehat karena hasilnya naik dari yang tadinya 1,73 ke 1,91, jauh dari risiko gagal bayar lancar. Lalu yang kedua itu rasio aktivitasnya turnover rasionya itu naik sedikit dari yang tadinya 1,07 ke 1,12. Barang di gudang juga lebih cepat dari yang tadinya 131 hari jadi cuma 101 hari. Tapi proses nagih piutang itu lambat dari yang tadinya 23 hari jadi 48 hari. Nah, proses hambatan penagihan piutang ini bisa bikin arus kas itu seret. Lalu selanjutnya rasio profitabilitasnya, marginnya itu naik dilihat dari GPM-nya itu naik dari 32,9% ke 35,3%. Nah, karena perusahaan itu melakukan efisiensi, bikin NPM-nya itu naik dari 3,91% ke 6,44%. ROA-nya juga naik dari 5,2% ke 7,2%, dan ROE-nya juga naik melesat dari 5,9% ke 10,3%. Selanjutnya itu rasio solvabilitasnya. Perusahaan Citrus ini hampir nggak punya utang berbunga karena debt-nya itu sangat rendah dari yang tadinya 0,41 ke 0,42. PR-nya juga hanya 4,8 di 2024, kemudian naik ke 8,9 di 2025. Lalu selanjutnya untuk Argo itu dia likuiditasnya untuk kadar rasionya itu di 0,44 naik ke 0,49. Aset lancar itu masih belum cukup aman buat nutup semua utang jangka pendeknya. Terus yang kedua itu rasio aktivitas. Lalu mungkin karena efek transisi jadi turnover rasionya itu naik dari 0,09 ke 0,1. Terus lalu untuk stoknya itu juga menurun dari 98.830 ke 1.979 hari. Begitupun piutangnya dari 214 ke 173 hari. Nah, penurunan ini itu disebabkan karena perseroan itu menutup operasional pabrik dan beralih ke penyewaan gudang. Lalu untuk rasio profitabilitasnya itu mereka kayak berbalik arah gitu dari yang tadinya rugi jadi untung banget gitu. GPM-nya itu ditiadakan karena mereka itu bentuk kredit laporan, tapi profit mereka itu merapat dari NPM-nya itu minus jadi 63,38%. ROA-nya dari yang tadinya minus 0,7% jadi 6,3%, dan ROE-nya itu juga melesat tinggi dari yang tadinya minus 6,6% jadi 36,87%. Lalu untuk rasio solvabilitas itu juga mulai terkendali karena labanya itu cukup tinggi jadi bantu buat turunan rasio beban utang atau debt-nya dari yang tadinya hanya 8,19 jadi ke 4,83, dan kemampuan bayar bunganya itu naik dari yang tadinya 1,3 ke 2,1. Selanjutnya itu ada analisis market value. Di sini ada tabel dari rasionya yaitu menggunakan PBV dan PR untuk analisisnya. Yang pertama itu PT Ratex yaitu PBV-nya
sebesar 0,3 di 2024, lalu 0,2 di 2025. Masih di bawah 1, artinya saham PT Eratex itu kan masih diskon alias standar value. Lalu untuk PR-nya itu naik dari 0,36 ke 0,42, yang artinya pasar itu optimis dan menaruh kepercayaan kepada pemulihan dari perusahaan. Jadi Eratex ini termasuk saham yang valuasinya murah dan harganya itu belum naik tinggi karena pasar itu masih diskon terkait kerentanan sektor garmen. Lalu yang kedua itu ada PT Citos, divisinya itu di 0,61 di 2024, lalu 0,75 di 2025. Terjadi apresiasi harga, tapi divisinya masih di bawah 1, jadi tetap naik value atau diskon. Terus PR-nya itu turun dari 11,77 ke 8,03. Kenapa bisa turun? Karena kecepatan pertumbuhan laba perusahaan itu jauh lebih kencang dibandingkan kenaikan harga sahamnya. Jadi PT Citos ini adalah target buat penganut value investing yang fundamental itu nyata laba gede, tapi harga pasarnya itu belum naik secara maksimal. Lalu yang terakhir itu ada PT Argo, dia itu divisinya di 2024 sekitar 25,2, lalu turun ke 16,36 di 2025. Penurunan BV ini termasuk hal yang bagus karena terjadinya itu akibat dari ekuitas atau modal perusahaan yang menebal berkat laba bisnis logistik. Jadi bikin harga saham Argo itu jadi lebih rasional. Lalu untuk PR-nya itu di 2024 yaitu PR-nya net applicable atau rugi. Tapi di 2025 itu naik ke 4,36. Jadi di 2024 PR-nya itu nggak bisa dihitung karena rugi, tapi di 2025 itu tembus ke 4,36. Artinya valuasi Argo itu memang tinggi, tapi angka PR-nya yang sebesar 4,36 itu jadi bukti kuat kalau pasar itu sangat berani bayar mahal demi prospek bisnis penyewaan gudang logistik yang terbukti profitable. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fahri Ramadan dari kelompok 1. Dan kali ini saya akan mempresentasikan tentang analisis teknikal dari saham Eratex JJTBK. Dan berikut ini bisa kita lihat chartnya juga di sebelah kanan. Jadi berdasarkan hasil analisis kami, saat ini tren RTX berada dalam tren bearish setelah sebelumnya mengalami kenaikan yang signifikan hingga mencapai sekitar 400 perak per sahamnya gitu. Perubahan tren ditandai dengan terbentuknya pola lower high atau lower low, serta ditembusnya level support di 190 perak rupiah yang kini berubah menjadi resistance. Saat ini harga berada di sekitar Rp122 dan mendekati support psikologis yaitu di Rp120. Sehingga apabila level tersebut kembali tembus, potensi penurunan menuju Rp100 masih terbuka. Meskipun indikator dari stochastic RSI ini berada pada kondisi oversold yang berpotensi memicu technical rebound jangka pendek. Sedangkan indikator MACD juga masih menunjukkan sinyal negatif dengan garis MACD berada di bawah sinyal lain dan histogram negatif gitu. Oleh karena itu, investor disarankan untuk tetap berhati-hati dan menunggu konfirmasi pembalikan tren yang lebih kuat sebelum melakukan pembelian saham dari RTX ini, seperti itu. Oke, lanjut ke analisis teknikal berikutnya, itu ada pada saham Citos International Tbk. Dan juga ya berdasarkan analisis teknikal dari kami, saham ini berada dalam tren bearish lagi. Setelah sebelumnya mengalami kenaikan hingga mencapai sekitar Rp285 per sahamnya gitu. Pelemahan harga ditandai dengan terbentuknya pola lower high dan lower low seperti tadi, serta ditembusnya level support ke Rp175 yang kini berpotensi menjadi resistance baru gitu. Harga saat ini berada di sekitaran Rp164 sehingga tekanan jual masih cukup dominan meskipun indikator stochastic RSI berada pada kondisi oversold yang membuka peluang terjadinya technical rebound jangka pendek gitu. Lalu indikator MACD masih menunjukkan sinyal negatif dengan garis MACD berada di bawah sinyal line dan histogram berada di area negatif gitu. Lalu oleh karena itu kondisi saham CINT ini masih cenderung melemah dan investor disarankan untuk menunggu konfirmasi pembalikan tren yang lebih kuat sebelum melakukan pembelian dengan memperhatikan pergerakan harga di area Rp160 sampai Rp175 gitu. Sebagai level penting untuk menentukan arah pergerakan selanjutnya seperti itu. Oke, selanjutnya itu ada di saham Argo Pantes Tbk. Dan juga ini bisa kita lihat juga chartnya di sebelah kanan. Jadi pada hasil analisis teknikal saham PT Argo ini saat ini masih berada dalam tren bearish juga setelah mengalami koreksi tajam dari level tertinggi sekitar 1.850 sampai Rp1.900 per sahamnya hingga berada di sekitaran 765 yang memang cukup signifikan gitu. Pelemahan harga ditandai dengan terbentuknya pola lower high serta lower low yang menunjukkan dominasi tekanan jual di pasar. Area Rp750 ini menjadi support penting yang sedang diuji, sedangkan area 900 sampai 1.000 berpotensi menjadi resisten terdekat gitu dari saham tersebut. Indikator stochastic RSI juga menunjukkan adanya pelemahan tekanan jual dan peluang terjadinya technical rebound jangka pendek.
Namun pada indikator MACD masih memberikan sinyal negatif karena garis MACD berada di bawah sinyal lain dan histogram masih berada di area negatif. Nah, oleh karena itu, investor disarankan untuk tetap berhati-hati dan menunggu konfirmasi pembalikan tren yang lebih kuat sebelum melakukan pembelian saham Argo ini, seperti itu. Dengan memperhatikan pergerakan harga pada area support, yaitu di harga 750 dan resisten di harga 900 hingga 1000 sebagai penentu arah pergerakan saham selanjutnya. Sekian dari untuk analisis teknikal dari saham RTX, CINT, dan juga Argo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.